Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas buku saya, yaitu judulnya Seucap Jadi Nyata, Temui Keajaiban Dalam Diri. Ini buku karya pertama saya. Nah, buku ini diperjualbelikan ya, jadi kalau ingin memesan bisa nanti saya berikan di kontak saya. Nah, baik. Yang pertama dalam buku ini, ketika kita ingin doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Lalu bahkan kita itu bekerja itu tidak terlalu keras, tapi hasilnya sangat luar biasa. Dan banyak ucapan-ucapan kita itu bisa menjadi kenyataan. Nah, ini bagaimana? Ini sebenarnya ilmu-ilmu warisan para leluhur-leluhur kita. Nah, ini akan saya bahas. Yang pertama, kita harus memiliki vibrasi yang besar. Kita harus memiliki vibrasi yang positif. Apa itu vibrasi? Vibrasi adalah getaran ya. Jadi getaran yang muncul dalam diri kita. Itu dari mana? Dari pikiran dan dari perasaan. Maka ketika kita ingin mendapatkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang positif. Karena nanti pikiran dan perasaan positif itu akan mengeluarkan suatu vibrasi atau getaran yang kemudian ditangkap oleh alam semesta. Dan alam semesta itu akan menyimpannya dalam database alam semesta dan akan melepaskannya dan terwujud dalam peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang sesuai dengan yang kita pikirkan dan rasakan. Contohnya, misalnya kita sering mengeluh kekurangan, kurang uang lah, makanan kurang enak lah, atau hubungan yang kurang nyaman. Nah, itu akan mengeluarkan vibrasi negatif yang akan kemudian ditangkap oleh alam semesta. Dan alam semesta ini akan mewujudkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Entah itu kita ketemu orang-orang yang toksik, kita bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, atau kita mendapatkan suatu peristiwa-peristiwa tidak mengenakan. Nah, itu sebenarnya sumbernya adalah dari diri kita sendiri. Jadi jangan buru-buru kita mengatakan bahwa itu adalah ujian, tapi itu bisa jadi adalah musibah yang muncul dari ulah tangan kita sendiri atau perilaku kita sendiri. Nah, maka yang pertama kita harus tingkatkan vibrasi kita. Bagaimana cara meningkatkan vibrasi kita? Yaitu dengan selalu berpikir positif dan selalu memunculkan perasaan yang positif. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kita harus memiliki yang namanya rasa keberanian. Jadi kita tidak boleh memiliki rasa takut, kita tidak boleh memiliki perasaan minder, kita tidak boleh memiliki perasaan rendah diri, itu tidak boleh. Jadi kita harus memunculkan perasaan berani. Yang kedua, untuk meningkatkan vibrasi adalah dengan memunculkan perasaan netralitas. Jadi jangan kita memiliki perasaan yang penuh dengan konflik, perasaan yang kaku, atau perasaan yang suka menghakimi orang lain. Nah, itu tidak boleh. Kita harus memiliki perasaan yang netral. Jadi kita harus, semua orang kita harus netral. Walaupun kadang-kadang orang yang tidak kita sukai, ya kita netral saja gitu. Walaupun dia kita sukai, tidak sukai, ya kita tidak boleh menghakimi orang tersebut. Nah, disitulah vibrasi kita akan besar. Jadi yang pertama keberanian, yang kedua adalah netralitas. Yang ketiga adalah kesediaan, yaitu keinginan untuk melayani. Jadi kalau kita ingin memiliki vibrasi yang besar, niatkanlah segala sesuatu untuk melayani. Ambil contoh misalnya ketika Anda berprofesi sebagai seorang dokter ya, maka niatkanlah profesi Anda untuk melayani orang-orang yang sakit, untuk menolong orang. Nah, maka vibrasi Anda akan besar. Misalnya juga Anda sebagai seorang guru. Nah, niatkanlah Anda ini tujuan menjadi guru adalah untuk melayani murid-murid Anda, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu akan memunculkan vibrasi yang besar ketika Anda bekerja. Lalu misalnya juga Anda sebagai polisi, sebagai tentara, bahkan sebagai seorang pejabat publik, niatkanlah untuk melayani. Karena
Orang yang niatnya melayani, dia akan memiliki vibrasi yang besar, getaran yang besar. Dan semesta akan senantiasa menolong dia. Semesta akan bekerja untuk melayani keinginan-keinginannya. Yang keempat adalah penerimaan. Penerimaan ini adalah suatu perasaan yang tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain. Suatu perasaan yang fleksibel, ya kan? Perasaan yang santai, ya. Bukan perasaan-perasaan yang kaku, yang keras, suka menyalahkan, yang tertutup gitu. Jadi kita harus memunculkan sifat penerimaan. Jadi kita harus menjadi orang yang inklusif atau yang terbuka. Kemudian untuk mendapatkan vibrasi yang besar, kita harus memiliki namanya penalaran. Nah, cara mendapatkan penalaran yang baik, kita harus bersikap objektif. Kita tidak boleh menjadi orang yang subjektif. Orang yang menilai sesuatu itu atas dasar suka atau tidak suka, atau dia kelompok kita atau bukan, atau dia seagama dengan kita atau bukan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus membuat sebuah keputusan itu berdasarkan penalaran yang baik. Penalaran berdasarkan objektivitas. Yang keenam adalah kita harus memiliki rasa cinta pada sesama. Jadi rasa kasih sayang, belas kasih, ya, welas asih kepada semua makhluk Allah. Baik manusia, binatang, tumbuhan, itu kita harus memiliki perasaan cinta kepada makhluk-makhluk Allah. Karena dengan begitu, semesta akan senantiasa mengasihi kita. Semesta akan senantiasa melindungi kita. Karena kita mencintai ciptaan-ciptaan Allah. Maka Allah akan menggerakkan semesta untuk mencintai kita dan mengasihi kita. Yang ketujuh adalah sukacita. Sukacita itu artinya kita senang melihat orang senang, ya kan? Kita susah melihat orang susah. Jadi bukan tipikal orang yang susah melihat orang senang. Nah, itu tidak memiliki sifat sukacita. Kalau kita sukacita, kita senang orang senang, kita senang orang sukses, kita senang melihat orang berhasil, kita senang melihat orang mengalami peningkatan derajat di dunia. Nah, itu kita akan memancarkan vibrasi yang positif. Dan vibrasi positif itu akan membuat semesta juga bisa membantu kita. Yang kedelapan adalah kedamaian. Kita harus memiliki hati yang damai, hati yang tenang. Itulah sebesar-besarnya vibrasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mendapatkan hati yang damai, pikiran yang damai, kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus rajin berzikir, kita harus perbanyak membaca Al-Quran, kita harus menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunnah untuk memiliki kedamaian hati. Hati yang damai, hati yang tenang akan memancarkan vibrasi getaran yang sangat luar biasa. Bahkan getaran tersebut bukan hanya berdampak positif pada diri kita, tapi juga akan berdampak positif pada orang-orang di sekitar kita, bahkan pada alam di sekitar kita. Kesembilan adalah pencerahan. Pencerahan adalah level tertinggi manusia, yaitu bagaimana kita memahami tentang hakikat kita sebagai manusia. Maka itulah yang disebut dengan pencerahan. Kita tahu siapa yang menciptakan kita, lalu untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Disitulah fase level tertinggi manusia, yaitu pencerahan. Bahwa dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu untuk apa dia diciptakan, dan dia tahu kemana dia harus kembali. Orang mencapai tingkat pencerahan ini, biasanya dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bahkan cenderung akan mendapatkan tingkatan kemudahan. Karena kalau kita tahu dalam kitab Al-Hikam, ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah asbab. Seseorang yang mendapatkan rezeki melalui usaha, melalui bekerja. Yang kedua adalah tajrid, yaitu seseorang yang mendapatkan rezeki tanpa dia berusaha, tanpa dia harus kerja keras gitu. Jadi Allah menanggung rezekinya. Nah, ini adalah tingkat-tingkatan orang pencerahan, yaitu orang-orang yang sudah memahami hakikat kehidupan. Itu kesimpulan dari bab pertama dari buku saya.